Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yang penuh sejarah misteri dan legenda. Dalam kosmologi Hindu, Semeru diartikan sebagai pusat jagat raya. Orang-orang menjulukinya sebagai gunung tempat bersemayamnya para dewa. Alhasil Semeru sering diaktualisasikan sebagai wujud kebesaran karena tingginya yang mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut atau mdpl. Sebagai contoh eksistensi Semeru tak cuma ada dalam dokumen Belanda, sebab Semeru telah hadir dalam naskah kuno yaitu Kitab Tantu Pagelaran dari abad ke-15. Kehadiran Gunung Semeru dalam naskah Tantu Pagelaran jadi bukti bahwa Gunung para Dewa statusnya penting dalam peradaban di Tanah Jawa. Dalam naskah Tantu Pagelaran dikisahkan awal mula Gunung Semeru berasal dari India. Kala itu Pulau Jawa masih terombang-ambing oleh samudra. Yang dikutip dari Norman Edwin dalam tulisannya di majalah Suara Alam berjudul Pertapaan Kameswara dan Prasasti di Danau tahun 1992. Kedudukan Pulau Jawa digambarkan masih belum menetap pada posisi yang sekarang. Seketika Batara Guru sang penguasa tunggal memerintahkan para dewa dan raksasa untuk memindahkan Gunung Mahameru di India sebagai pemberat. Tujuannya agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing lagi. Baik dewa dan raksasa langsung melaksanakan perintah sang Batara Guru itu. Dewa Wisnu menjelma menjadi kura-kura yang besar lalu menggendong Mahameru. Dewa Brahma mengubah dirinya menjadi ular yang panjang sekali lalu melilit gunung itu agar bisa ditarik ke tanah Jawa. Mahameru kemudian diletakkan di barat Pulau Jawa karena tak seimbang dengan buru-buru mereka memindahkan Gunung Mahameru ke timur. Dalam perjalanannya beberapa bagian dari Mahameru tercecer dan membentuk gunung-gunung di sepanjang Pulau Jawa. Mahameru pun berhasil ditempatkan di sebelah timur, akan tetapi masalah belum lagi selesai karena ternyata Gunung Mahameru itu miring ke arah utara. Diputuskanlah untuk memotong ujung gunung itu lalu memindahkannya ke barat laut dan diberi nama Gunung Pawitra. Mahameru itu adalah Gunung Semeru, sedangkan Pawitra sekarang dikenal sebagai Gunung Pananggungan. Gelar Gunung para Dewa pun dilegitimasi oleh cerita Gunung Semeru sebagai area pertapaan Dewa Siwa. Untuk memperindah lokasi pertapaan Dewa Siwa disebutkan membuat sebuah danau untuk pemandiannya. Konon danau tersebut adalah Ranukumbolo yang sekarang dijadikan tempat peristirahatan para pendaki, yaitu Danau Ranukumbolo. Kisah-kisah itu juga diperkuat dengan ditemukannya situs bersejarah purbakala di sekitar Gunung Semeru. Yang paling terkenal adalah prasasti di Ranukumbolo. Arca pada prasasti di Ranukumbolo yang berbahasa Jawa kuno diperkirakan telah hadir sejak awal abad ke-12. Pesan-pesan dalam prasasti berisikan tulisan memperingati kunjungan dari Kamaswara, seorang raja dari kerajaan Kediri yang berziarah ke sebuah pemandian suci. Diduga Raja Kameswara sempat melakukan pertapaan di kawasan itu. C.W. Womser menulis Klingnet mendaki Gunung Semeru dari sebelah barat daya lewat Widodaren pada tanggal 19 Oktober tahun 1838. Jalur itu dikenal sebagai jalur pendakian yang sulit dilalui, akan tetapi setelah pendakian Klingnet tersebut para pendaki Eropa lainnya muncul satu demi satu. Beberapa di antaranya ada nama seorang ahli botani berkebangsaan Belanda yaitu F.W. Junghun yang telah mendaki Semeru dari utara lewat Gunung Aye-Aye, Gunung Ider-Ider dan Gunung Kapolo pada tahun 1844. Residen Pasuruan juga mencoba peruntungan untuk mendaki Semeru, namun pihak residen gagal mencapai puncak. Perlahan-lahan Gunung Semeru pun menjadi populer. Kepopuleran itu berkat Badan Pariwisata bentukan pemerintah Hindia Belanda. Badan Wisata dengan akronim BVT itu lalu mencatat Semeru sebagai destinasi wisata wajib dikunjungi jika berkunjung ke Pulau Jawa. Lewat buku panduan yang berjudul Java the Wonderland tahun 1900. Gunung Semeru menjadi destinasi yang banyak dibahas dalam menyebut daerah Jawa Timur. Di tengah perjalanan melewati jalanan Mungal, sebuah pemandangan luar biasa terlihat dari alam terbuka di bagian selatan. Di sana kita melihat sebuah puncak Gunung Semeru berdiri dengan anggunnya dan berada di bawah kemegahan sinaran menyilaukan matahari pagi. Semeru terlihat jelas seperti kita melukis imajinasi dengan warna-warni hidup, melukiskan luas langit yang biru disertai bentangan hutan yang tertutup cemara hijau dalam buku cerita Java the Wonderland. Untuk mengenang eksistensi Semeru, masyarakat umum masih dapat mengakses catatan harian dari Suhok Gi dalam buku catatan seorang demonstran tahun 2008. Gi yang juga dikenal sebagai seorang aktivis mahasiswa era 1960-an menggambarkan Semeru sebagai tempatnya menemukan kesunyian abadi.
Salah satu grup band Indonesia pada tahun 1994 Dewa 19 mengabadikan Semeru dalam sebuah lagu berjudul Mahameru yang merupakan puncak abadi para dewa di dalam beku Arcapada dan dingin kabut di Ranukumbolo. Letusan pertama kali Gunung Semeru tercatat pada tanggal 8 November tahun 1818. Berpuluh-puluh aktivitas Gunung Semeru kemudian berlanjut dan yang terakhir tercatat adalah pada akhir 2020 lalu sampai Januari tahun 2021 dan yang terakhir beberapa saat lalu pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Fakta Gunung Semeru. Gunung Semeru atau Mahameru merupakan bagian dari pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mencakup lembah dan gunung seluas 50.273,3 hektar. Di dalam kompleks Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terdapat Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan, dan Gunung Widodaren. Kompleks tersebut juga mencakup Danau Ranu Pani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, dan Ranu Darungan. Tumbuhan yang ada dalam kompleks Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah pohon-pohon besar berumur ratusan tahun berbagai jenis anggrek, rumput langka, edelweiss, jamuju, dan cemara gunung. Dalam taman nasional ini ada beberapa hewan dilindungi yaitu luwak, rusa, kera ekor panjang, kijang, ayam hutan merah, macan tutul, burung elang, ular bido, burung rangkong, burung serigunting hitam, elang bondol, dan belibis yang hidup di Danau Ranu Pani, Ranu Kumbolo, dan Ranu Regulo. Semoga bencana alam yang terjadi segera berakhir dari bumi pertiwi ini. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam rahayu.